Setiap manusia pasti berubah. Dari bayi yang belum bisa berbicara, menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu, remaja yang mulai mencari jati diri, hingga orang dewasa yang memikirkan masa depan. Tapi pernah nggak kita bertanya, apakah semua perubahan itu terjadi begitu saja? Coba diingat-ingat. Waktu kecil, mungkin kita pernah takut ditinggal orang tua. Masuk sekolah, mulai ingin melakukan semuanya sendiri. Saat remaja, muncul pertanyaan yang hampir dialami semua orang. Sebenarnya, aku ini siapa? Lalu, ketika dewasa, kita mulai memikirkan hubungan, pekerjaan, dan tujuan hidup. Menariknya, semua fase itu sudah dijelaskan oleh seorang psikolog bernama Erik Erikson melalui teori perkembangan psikososial. Halo semuanya, aku Jihan Novalia Hanan, mahasiswa semester 2, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang akan membahas salah satu teori perkembangan yang cukup terkenal dalam dunia psikologi, yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Tapi tenang, video ini bukan cuma berisi teori, kita juga akan melihat bagaimana teori ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu setelah menonton video ini, kamu jadi lebih memahami kenapa setiap orang berkembang dengan cara yang berbeda. Erik Erikson adalah seorang psikolog sekaligus psikoanalisis yang banyak meneliti tentang perkembangan manusia. Berbeda dengan Sigmund Freud yang lebih menekankan perkembangan pada masa kanak-kanak dan dorongan biologis, Erikson percaya bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup. Menurutnya, setiap fase kehidupan memiliki tantangan atau konflik yang harus dihadapi. Cara seseorang menyelesaikan konflik tersebut akan mempengaruhi kepribadian dan kehidupannya di masa depan. Nah, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki konflik psikososial yang berbeda. Konflik di sini bukan berarti selalu bertengkar atau mengalami masalah yang besar, melainkan tantangan yang perlu diselesaikan agar seseorang dapat berkembang secara sehat. Daripada hanya menghafal nama-nama tahapnya, kali ini kita akan mengikuti perjalanan hidup seorang imajiner bernama L. Dari lahir hingga usia lanjut, kita akan melihat bagaimana setiap tahap perkembangan menurut Erik Erikson muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, teorinya akan lebih mudah dipahami dan terasa lebih dekat dengan pengalaman kita. Perjalanan L dimulai sejak ia lahir. Di usia ini, L belum bisa berbicara atau melakukan apapun sendiri. Satu-satunya cara untuk menyampaikan kebutuhannya hanyalah dengan menangis. Ketika lapar, ibunya segera menyusui. Saat takut, ayahnya menggendong dan menenangkannya. Dari pengalaman-pengalaman sederhana seperti ini, Elle mulai belajar bahwa dunia adalah tempat yang aman dan ada orang yang bisa ia percaya. Menurut Erik Erikson, tahap pertama disebut trust versus mistrust. Jika kehidupan dasar bayi terpenuhi secara konsisten, ia akan tumbuh dengan rasa percaya kepada orang lain. Namun, jika sering diabaikan atau kebutuhannya tidak terpenuhi, bayi bisa mengembangkan rasa tidak percaya terhadap lingkungannya. Beberapa tahun kemudian, Elle mulai belajar berjalan, makan sendiri, memakai baju, dan melakukan berbagai hal tanpa bantuan orang tua. Meskipun hasilnya belum sempurna, setiap keberhasilan kecil membuatnya merasa bangga. Ih, jangan! Nanti berantakan! Kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa. Namun, jika anak terlalu sering dilarang atau dianggap tidak mampu, ia bisa mulai meragukan dirinya sendiri. Pada tahap ini, anak sedang belajar mandiri. Dukungan dari orang tua akan membantu anak memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, jika terlalu sering dikritik atau dikekang, anak dapat tumbuh dengan rasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Saat memasuki usia prasekolah, rasa ingin tahu Elle semakin besar. Ia mulai banyak bertanya, mencoba berbagai hal baru, bermain peran, bahkan berimajinasi menjadi dokter, guru, atau astronot. Kenapa langit berwarna biru? Kenapa hujan turun? Kenapa kucing nggak sekolah? Di tahap ini, anak sedang mengembangkan inisiatif. Ketika rasa ingin tahunya dihargai, anak akan berani mencoba hal-hal baru. Sebaliknya, jika terus-menerus dimarahi atau dianggap mengganggu, ia bisa merasa bersalah setiap kali ingin melakukan sesuatu. Elle pun tumbuh menjadi anak yang berani dan mencoba banyak hal. Kini, Elle mulai bersekolah. Ia belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengikuti berbagai kegiatan. Di sekolah, anak mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya.
Ada yang pandai menggambar, ada yang jago olahraga, dan ada anak yang selalu mendapat nilai tertinggi. Saat usaha anak dihargai, ia akan merasa mampu dan percaya pada kemampuannya. Namun, jika terus dibandingkan atau dianggap gagal, anak dapat merasa rendah diri. Tahap ini mungkin paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Aku sebenarnya mau kerja apa ya? Lulus nanti jadi guru? Atau lanjut S2? Masa remaja adalah masa pencarian identitas. Kita mulai bertanya tentang cita-cita, nilai hidup, minat, bahkan tujuan masa depan. Erikson percaya bahwa proses ini sangat penting karena akan membantu seseorang mengenal dirinya sendiri. Kalau sekarang kamu masih bingung menentukan masa depan, tenang. Berarti kamu masih manusia. Memasuki usia dewasa awal, seseorang mulai belajar membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Bukan hanya hubungan romantis, tetapi juga persahabatan dan kerjasama. Orang yang mampu membangun hubungan yang sehat biasanya akan merasa lebih bahagia dan memiliki dukungan sosial. Sebaliknya, mereka yang sulit mempercayai orang lain bisa merasa kesepian atau memilih mengisolasi diri. Ketika memasuki usia dewasa madya, fokus seseorang mulai berubah. Dia tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya, menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik, guru-guru yang menginspirasi murid-muridnya, atau seseorang yang aktif dengan berbagai ilmu kepada lingkungan sekitar. Menurut Erikson, keinginan untuk berkontribusi inilah yang disebut generativity. Sebaliknya, jika seseorang merasa hidupnya tidak memiliki makna atau hanya berpusat pada dirinya sendiri, ia dapat mengalami stagnation, yaitu kondisi ketika perkembangan diri terasa terhenti. Tahap terakhir terjadi ketika seseorang memasuki usia lanjut. Di fase ini, orang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya. Mereka akan bertanya, apakah hidupku sudah bermakna? Apakah aku puas dengan keputusan yang pernah kuambil? Jika seseorang dapat menerima masa lalunya dengan lapang dada, ia akan merasa integrity, yaitu perasaan damai dan puas terhadap kehidupannya. Namun, jika yang muncul justru penyesalan dan rasa kecewa yang mendalam, ia bisa mengalami despair atau keputusasaan. Walaupun teori Erik Erikson diperkenalkan puluhan tahun yang lalu, menurutku teori ini masih sangat relevan hingga sekarang. Sebagai mahasiswa, kita sering mengalami kebingungan menentukan identitas, memilih karir, atau memikirkan masa depan. Di media sosial, kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain hingga muncul rasa minder atau takut tertinggal. Semua itu menunjukkan bahwa konflik psikososial yang dijelaskan Erikson masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya, tantangan yang kita hadapi sekarang mungkin lebih kompleks karena perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Pada akhirnya, teori Erik Erikson mengajarkan bahwa perkembangan manusia tidak berhenti saat kita tumbuh dewasa. Setiap fase kehidupan membawa tantangan baru yang membantu membentuk kepribadian kita. Tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar sama, tetapi setiap pengalaman memberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi, kalau hari ini kamu masih merasa bingung atau sedang menghadapi tantangan dalam hidup, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di salah satu tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Erik Erikson. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuat kita lebih memahami bahwa setiap tahap kehidupan memiliki makna dalam bentuk siapa diri kita hari ini.